Cerita rakyat dari Bengkulu yang berjudul Gadis Cempaka Putih. Pada zaman dahulu kala, di daerah Bengkulu Tinggi terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Serut. Raja dan Ratu Agung merupakan pangeran dari Kerajaan Mataram yang menjadi pendiri dan raja pertama Kerajaan Sungai Serut. Raja Ratu Agung memimpin dengan arif dan bijaksana, semua rakyat segan dengannya. Beberapa rakyat yang ia pimpin merupakan bangsawan Rejang Sawah yang dimana mempunyai badan yang tinggi besar. Kerajaan Sungai Serut dikenal bukan karena pemerintahnya yang tertata rapi. Kerajaan Sungai Serut dikenal bukan karena pemerintahnya yang tertata rapi, tapi karena ada seorang gadis cantik bernama Putri Gading, Putri Cempaka. Wajahnya yang memesona bagai bidadari sering menjadi pembincangan banyak orang. Bahkan, banyak pangeran dan pembesar dari negeri lain untuk meminangnya. Namun sayangnya, Putri belum cukup umur, ia masih remaja. Seiring dengan berjalannya waktu, Putri Gading Cempaka pun tumbuh menjadi dewasa. Parasnya semakin cantik dan berhati baik. Begitu pula Raja Ratu Agung yang umurnya sudah semakin menua, sehingga ia mengalami sakit keras. Raja Ratu Agung berfirasat bahwa umurnya sudah tidak akan lama lagi. Akhirnya, Raja Ratu Agung mengumpulkan ketujuh anaknya dan menyiapkan wasiatnya. Sambil menunjuk semua anak laki-lakinya, berwasiat akan menyerahkan tahta kerajaan Sungai Serut kepada putra keduanya. Setelah beberapa memberitahu wasiat penyerahan tahta, Raja Ratu Agung menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh negeri pun berduka cita. Beberapa bulan setelah tahta kerajaan dipegang oleh anak kedua Raja Ratu Agung, kerajaan mengalami kemajuan perekonomian. Selain itu, kecantikan Putri Gading Cempaka semakin membuat kerajaan Sungai Serut dikenal oleh banyak bangsawan. Pada suatu hari, putra mahkota dari kerajaan Aceh bernama Pangeran Raja Muda dan bersama pasukannya akan datang ke kerajaan Sungai Serut. Sesampainya di Bengkulu, Pangeran Raja pun menyuruh pengawalnya ke kerajaan Sungai Serut bahwa ia ingin meminang Putri Gading Cempaka. Setelah pesan itu tersampaikan ke kerajaan Sungai Serut, semua anak raja dan ratu bermusyawarah, dan hasil musyawarah bahwa mereka tidak bisa menerima pinangan Pangeran Raja Muda. Dengan perasaan kecewa, utusan kerajaan Aceh pun kembali ke tempat istirahatnya. Karena kerajaan Aceh tidak terima, akhirnya mereka melakukan penyerangan ke kerajaan Sungai Serut. Perang itu berlangsung selama berhari-hari dan memakan banyak korban jiwa. Putra kedua dari kerajaan Serut mengingatkan kepada saudara-saudaranya, jika kerajaan ini sudah tidak aman, maka disarankan untuk mencari tempat aman di Gunung Bungkuk. Akhirnya, anak dalam dan kelima saudaranya segera memisahkan diri dari peperangan itu, dan mereka menuju ke Gunung Bungkuk. Setelah semua anak Raja Agung pergi ke Gunung Bungkuk, kerajaan Sungai Serut menjadi tidak terurus. Kemudian datanglah 4 bangsawan Lebong Balik Bukit dan menjadi raja di sana. Tapi keempatnya malah bertikai, memperebutkan wilayah kekuasaan, dan keempat bangsawan itu akhirnya didamaikan oleh Maharaja Sakti dari kerajaan Pangaruyung, dan akhirnya mereka meminta kepada Sultan Pangaruyung agar Maharaja Sakti yang menjadi pemimpin kerajaan Sungai Serut. Kerajaan Sungai Serut pun berubah nama menjadi Kerajaan Bangkahulu, dan Maharaja Sakti menjadi pemimpin di tempat situ. Sedangkan keempat bangsawan juga menjadi hulu balang raja. Saat melakukan acara penobatan resmi Maharaja Sakti sebagai raja di kerajaan Bangkahulu, di acara tersebut, tiba-tiba langit dan hujan turun sangat deras. Karena cuaca tidak mendukung,
Maka acara pun ditunda. Saat sedang beristirahat, Baginda Maharaja Sakti bermimpi seorang perempuan cantik, yaitu Putri Gading Cempaka yang sedang menikmati pemandangan. Setelah terbangun dari mimpinya, Baginda Maharaja Sakti memutuskan untuk melamar Putri Gading Cempaka Putih. Dan setelah itu, lamaran Baginda Maharaja diterima oleh sang Putri Gading Cempaka Putih. Dari cerita teks hikayat tersebut, moral utama yang dapat diambil adalah pentingnya keikhlasan dalam menerima takdir, kepatuhan, kesetiaan, dan kebijaksanaan.